Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan memanaskan motor Satria FU ya. Jadi ini motor udah 1 minggu belum saya panasin. Jadi fungsinya manasin mesin itu buat sirkulasi oli di dalam rasio ini naik ya, berganti lah, supaya tidak kental ataupun padat di dalam mesin. Kemudian buat ngalirin si bensin ke arah karburator ya. Kalau ini punya saya Satria FU. Satria FU Thailand ya, jadi tidak ada dinamo. Jadi kalau buat injeksi saya sarankan manasinya itu ya 2 hari 3 hari lah kalau jarang dipakai, agar si kiprok dan akinya itu mengisi dengan baik ya. Karena kalau injeksi lebih sensitif kepada kelistrikan akinya. Kalau ini kan tidak ada dinamo, walaupun akinya lemah tidak masalah ya. Nah, jadi kadang saya panasin seminggu, kadang 2 minggu baru inget ya saya panasin gitu kan. Oke, coba kita nyalakan kunci kontaknya. Kunci kontaknya juga kadang connect, kadang enggak gitu kan. Ini udah mulai agak lemah, biasanya langsung naik ya. Ini udah netral. Coba kita engkol ya. Ini belum saya panasin teman-teman, udah seminggu lebih ya. Nah, ini saya panasin sengaja jangan langsung gas tinggi ya. Fungsinya adalah agar si kelep itu pelumasan dulu. Baru kalau udah tahap berikutnya boleh kita geber lebih tinggi lagi. Jadi kalau manasin mesin itu jangan langsung tarik pantang, itu bahaya, kelep bisa bengkok ataupun patah. Itu yang menyebabkan kadang loss kompresi, gagal kompresi ya, karena klepnya itu bengkok. Nah, kita panaskan lagi. Masih agak adem ya. Ini dapat 2 menit lebih manasin, kita panasin lagi. Nah, jadi kalau cara memanaskan mesin seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan langsung baru semenit 2 menit langsung RPM tinggi, itu bahaya. Jadi nunggu jeda dulu ya.
baru sekitar 4 menit 5 menit baru dipanteng ya. Itu yang sering kesalahan di para bengkel servis ya, bukan nyalahin ya. Nah ini RPM tadi tembus tinggi, pada rontok tuh mesin di tanah ya, jos. Wah ini ngerasa panasnya jos, tembus RPM 11, nggak berani di fullin karena ini juga di ruangan pasti keluar ke rumah ya. Karena ini knalpotnya saya bobok halus, tapi kalau di RPM tinggi dia galak tapi tidak terlalu bising di telinga, enak gitu kan. Jadi ini RPM tadi tidak jalan karena akinya udah mulai lemah, kemudian nunggu pengisian memadain pada aki sehingga dia mulai bekerja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk cara memanasin saya jelasin lagi ya, tanah-tanahnya ya, tanah sama knalpot nih pada rontok nih, ganas banget mesinnya. Ini karatnya mulai pada kropos nih, wah ya. Makanya power saat review itu jangan ditanya ya. Apalagi ini Thailand ya, bukan banggain mesin Thailand ya, tapi memang bahannya ini lebih kuat, tidak gampang berisik ya. Ini tensioner masih bawaan ya, cuman saya rubah pakai karbu PE 28. Saya lihat untuk lehernya dia KW ya, bukan ori. Untuk filternya seperti ini, filter racing, sebelumnya udah pernah saya review. Coil racing tapi murahan lah, agar ada tenaga ya, biar imbang ya. Jadi bahan bakar karburator ini keluarnya besar, otomatis pengapian harus memadai lebih besar ya. Makanya yang sering terjadi, karbunya udah diganti tapi koilnya tidak diganti, jadi powernya masih kurang ya, jadi masih loyo, kurang galak ya. Itu yang biasa dipakai motor-motor yang standar ya. Jadi harus memahamin pembakaran dan pengapiannya ini ya. Pembakaran pada karbunya digedein, contohnya PE ya, itu termasuknya digedein ya, membesarkan power untuk pembakaran. Otomatis si pengapian dari koil melalui busi ini harus gede ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk memanasin mesin ya, untuk memanasin mesin motor Satria FU ataupun berlaku untuk motor lain ya. Jadi kalau jarang dipakai kita panasin, fungsinya adalah supaya sirkulasi oli dalam mesin ini naik turun berputar ya, oil cooler ya. Ini berlaku untuk motor lain, jadi jangan langsung digeber total ya, mainnya halus dulu. Pokoknya lihat aja MotoGP ya, kalau manasin motor dia tidak dipanteng tapi supaya mesinnya tidak kaget. Jadi di gas turunkan. Kalau orang Indonesia kan langsung panasin biar ngambilnya cepet, instan. Akhirnya kebulnya ngasep, akhirnya keluar asap putih, pistonnya baret. Nah itu salah satu kesalahan fatal, tidak memahamin ya teori-teori untuk memanaskan secara standar ya. Jadi dipanaskan secara halus, jangan langsung RPM tinggi. Kayak saya tadi 2 menit itu ya, 2 menit lewat lah ya, itu nggak langsung saya RPM 10 ya, nggak langsung 11, paling 23 RPM nya ya, 23. Baru kalau misalkan udah dapat nih 4-5 menit, naikin lagi 6.000 8.000. Nah udah dapat 5 menit ke atas, baru kita naikkan lagi nyampe 10-11 dan boleh di fullin ya. Itu performanya akan enak. Jadi tidak merusak lap, tidak merusak piston, jadi kaget baret ya. Itu yang sering terjadi. Makanya banyak orang-orang bertanya, saya habis turun mesin kok rusak lagi. Nah itu nanti kita akan bahas lagi. Pokoknya banyak banget permasalahan motor ya. Habis turun mesin bang, tapi kok bisa rusak lagi katanya, ngebul lagi ya. Itu ada tata caranya, tips-tipsnya agar tidak gagal turun mesin ya, agar tidak ngasep. Itu kasusnya banyak seperti itu ya. Karena orang awam itu harus dikasih tahu, kasih kejelasan. Jadi jangan nyervis kemudian asal nyervis doang tapi nggak dikasih penjelasan arahan. Ini nanti kalau habis turun mesin begini-begini ya Pak, harusnya begitu.
jangan digeber blayer gitu kan, dan olinya harus diganti ya. Kemudian yang dikasih tahu harus memahamin fungsinya olinya diganti lebih cepat kalau setelah turun mesin itu ya, supaya buang gram-gram yang sisaan gitu kan. Kalau habis turun mesin tuh kan pasti kotor tuh, ada tanah lah, baut nempel di bawah, ditancap lagi, kita kan nggak tahu tergantung orangnya kan otak atiknya kayak gimana. Kemudian ada debu-debu ya, namanya bengkel kan debu-debu banyak pinggir jalan. Kalau saya bengkel di rumahan, jadi ya aman-aman dari debu lah. Malah debunya datang dari mesin tuh, rontok knalpot ya. Jadi itu seperti itu teman-teman untuk tips teori memanaskan mesin ya. Sebelumnya saya buatkan videonya yaitu durasi 4 menit. Cuman suaranya agak kecil karena saya tidak pakai mic ya. Kalau pakai mic kan ini suaranya, gasnya enak, kedenger, knalpot kedenger, suara saya pun kedenger ya. Jadi seperti itu. Ini kuncinya kayak begini ya. Nah ini mulai connect, tadinya nggak connect. Ini disebabkan dari aki mulai menurun ya, karena ini motor saya jarang pakai, sibuk juga ya. Ini masih banyak yang saya perlu perbaiki. Untuk asok udah saya perbaiki, tadinya keras banget, udah saya setel lagi. Kemudian ini rem-rem mau saya bedah ya. Ini nggak enak masterannya, seal masternya nanti kalau ada waktu. Nanti ini saya modif-modif sedikit-sedikit lagi aja, apa yang perlu, yang penting tenaga dulu biar oke dulu ya. Oke, kurasa sudah cukup teman-teman ya. Ini durasi sudah 10 menit lewat. Jadi itu tips cara memanaskan mesin motor ya, Satria FU ya. Kalau untuk Satria FU seminggu 2 minggu boleh dipanasin, tapi kalau injection ya, yang sering pakainya starter doang kayak CBR, GSX itu wajib ya 3 hari lah, udah standar banget ya. 3 hari itu harus dipanasin supaya akinya tidak drop. Makanya banyak kasus akinya baru berapa bulan langsung drop. Nah itu karena motornya jarang dipakai. Nah panasinya seperti itu aja ya, supaya akinya sehat, mesinnya sehat. Ini berlaku untuk motor lain ya. Kalau untuk teknik otomotif, dunia motor itu ya berlaku untuk motor lain, banyak ilmu manfaatnya ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik subscribe gratis, ikuti ya berteman. Kalau mau bergabung join silakan ya. Silakan komentar jika ada pertanyaan, silakan bantu like biar saya semangat memberi informasi-informasi seputar otomotif ya. Silakan di share. Ikut manasin dia. Ikut manasin di luar ya. Sono bukan bengkel, tapi dia biasa otak-atik tapi ikut manasin juga. Ini kencang, saya kalau udah main motor nggak pandang bulu ya, mau manasin mau bising bodoh amat. Yang di luar, yang penting kita happy dan puas aja, karena saya jarang-jarang manasin juga kan. Kalau udah di jalanan ya ngebut, gaspol, yang penting aman, safety aja ya. Tahu tata cara membaca jalanan kalau ngebut. Seru nih kalau ngobrol kayak gini ya teman-teman, dunia otomotif. Jadi kalau mau bertanya-tanya komentar aja, daripada kamu nanya-nanya di tempat bengkel yang ada malu, izin ya. Nanya aja di channel ini. Mudah-mudahan saya balas kalau udah sempat ya. Tuh ikut manasin dia. Kalau nggak salah bokap saya itu motornya. Soalnya rumahnya deket ya, rumah saya dan orang tua saya deket. Ini hasil cat besinya aman, tidak ngelupas, jos banget racikannya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya silahkan di subscribe bagi yang belum ya. Silahkan berteman ikutin. Sekian, terima kasih.